ketika banyak umat Islam tak mampu membaca Al-Quran, belajar susah dan tak menyenangkan. Tasbih hadir sebagai jawaban, belajar dengan tersenyum. Allah berjanji memudahkan, insya Allah. Pasti bisa, insya Allah. Pasti bisa, insya Allah. Pasti bisa. Quran mudah, insya Allah. Pasti bisa, insya Allah. Pasti bisa, insya Allah. Pasti bisa. Tasbih ada. Metode tasbih ringan, akurat, hemat, mudah, asyik dan tangguh. Itulah solusinya, cepat baca Al-Quran. Metode tasbih, betah berzikir, huruf tanda baca Al-Quran. Insya Allah senyum bisa baca benar Al-Quran. Metode tasbih gampang loh. Zikir huruf tanda baca dengan suara, cara tasbih 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 4, 4, 2, 3, 1. Kanan ke kiri, cari di bawah. Kanan ke kiri, lihat di bawah. Kanan ke kiri, tengok di bawah. Kanan ke kiri, lirik di bawah. Baca semua yang di bawah. Yang belum lancar, ulang lagi. Ulang sampai 19 kali. Kalau masih ragu, senyum dan ulang. Baca Quran dengan metode tasbih. 1 huruf, 1 huruf, 1 huruf. Mulailah dengan benar, berhenti dengan benar, lalu sambung dengan benar. 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, sampai jadi sempurna 1 kata. Selaras dengan nafas, jangan lupa tersenyum. Baca Quran jadi tuntas. Skema tajwid, qiraat asim, riwayat hafaz. 1 catatan dalam Quran Arab, lafaz Allah tak terdapat tanda panjang, namun tetap dibaca panjang. Namun tetap dibaca panjang. Dalam Quran cetakan Arab, short potong adalah simbol dari hamzah wasol, bukan u. Tidak berfungsi jika dibaca terus, dibaca a jika dimulai atau sesuai dengan aturan. Dalam Quran cetakan Arab, idgham, ikhfa, iqlab, maka huruf nun dan mim, huruf sebelumnya tidak terdapat sukun. Tanwin fathah dan tanwin kasroh tidak sejajar, sementara tanwin dhamma 99.
Ada huruf tak punya tanda baca, maka tidak dibaca. Oh, di atas huruf, maksudnya huruf itu tidak berfungsi, bulat lonjong. Kalau berhenti dibaca panjang, kalau disambung dibaca pendek. Tanda-tanda waqaf dasarnya, boleh berhenti, boleh pula tidak. Tanda waqaf ada 8, boleh dibaca sesuai aturan. Yang terakhir, jika memulai bacaan dari tanda tasydid, maka tasydidnya tidak berfungsi. Semua itu catatan skema tajwid, qiraat Asim, riwayat Hafiz, Thoriq Syatibiyah. Rumus An-Nur, rakyat tentara raja, rakyat huruf tak punya tanda baca, tentara sukun atau mati, raja tasydid atau ganda, rakyat kalah sama tentara, tentara kalah sama raja, rakyat kalah sama raja. Itulah semua rumus An-Nur. Lam ya Allah, lam ya Allah, lam ya Allah, lafzul jalalah. Jika kasroh sebelum lam ya Allah, maka lamnya dibacalah. Lam ya Allah, lam ya Allah, lam ya Allah, lafzul jalalah. Jika fathah sebelum lam ya Allah, maka lamnya dibaca lo. Jika sebelumnya dhammah, maka lamnya dibaca lo. Itulah lafzul jalalah, itulah lafzul jalalah. Memulai dari huruf alif yang tak punya tanda baca. Jika setelah alif huruf lam, maka alifnya dibaca a. Jika setelah alif huruf lam, maka alifnya dibaca a. Namun jika bukan lam, lihat tanda baca huruf ketiga. Namun jika bukan lam, lihat tanda baca huruf ketiga. Jika tanda baca a dan i, maka alifnya dibaca i. Jika tanda bacanya u, maka alifnya dibaca u. Jika tak sesuai dengan rumus, maka itu pengecualian. Berhenti huruf akhir, berhenti huruf akhir. Jika tanda bacanya itu a, i, u, in, un mati, maka berhentinya pun mati. Kecuali tak marbuto, maka berhentinya hak mati. Berhenti huruf akhir, berhenti huruf akhir. Jika hurufnya tak marbuto, apapun tanda bacanya, maka berhentinya hak mati. Berhenti huruf akhir, berhenti huruf akhir. Jika hurufnya hu panjang dan juga hi panjang, maka berhentinya hak mati. Berhenti huruf akhir, berhenti huruf akhir. Jika tanda baca a panjang, i panjang, u panjang,
maka berhentinya pun panjang, kecuali hu panjang dan juga hi panjang. Berhenti huruf akhir jika tanda bacaan stop, maka berhentinya n buang, lalu dibaca panjang, kecuali tak marbuto, maka berhentinya hak mati. Tanda-tanda waqaf itu ada 8. Yang pertama waqaf lazim, mesti berhenti. Yang kedua al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Yang ketiga waqaf mu'anaqah, boleh berhenti di salah satu tanda, namun tidak boleh berhenti keduanya. Yang keempat waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh pula disambung. Yang kelima al-waslu aula, disambung lebih utama. Yang keenam adamu waqaf, dilarang berhenti. Yang ketujuh ruku itu tanda akhir surah, tema ayat tertentu. Yang terakhir itu adalah sakta, berhenti sejenak tanpa nafas 2 harokat, kemudian lanjutkan baca. 5 huruf mantul qalqalah, dipantulkan jika mati dan dimatikan di tengah ataupun itu di akhir. Huruf jim menjadi je, huruf dal menjadi de, huruf ba menjadi be, huruf qaf menjadi qa, huruf ta menjadi ta. Jika disingkat jadi buqita. Nun tasdid lama, mim tasdid lama, otomatis dengung, hukumnya gunna atau idgham bi gunna musyaddad. Dengung mim mati itu, mim mati bertemu mim, bunyi m dibaca dengung, hukumnya idgham mimi. Mim mati bertemu ba, bunyi m dibaca dengung, hukumnya ikhfa syafawi. Mim mati bertemu huruf selain huruf mim dan ba, bunyi m tidak dengung, hukumnya izhar syafawi. Nun mati atau an-in un bertemu ta sa jim dal zal, zai sin shin shad ta dha, dan juga fa qaf dan kaf, maka bunyi n-nya jadi dibaca samar dan didengungkan. Itu namanya ikhfa. Nun mati atau an-in un bertemu dengan huruf ba, maka bunyi n-nya jadi berubah menjadi m, dan juga itu didengungkan. Itu namanya iklab, itu namanya
bertemu mim, nun, waw, dan ya, maka bunyi n-nya jadi masuk. Jika bertemu mim, maka bunyi n jadi m. Jika bertemu nun, maka bunyi n tetap n. Jika bertemu waw, maka bunyi n jadi w. Jika bertemu ya, maka bunyi n jadi y. Lalu didengungkan, jangan lupa didengungkan. Itu idgham bigunnah, namanya idgham bigunnah. Nun mati atau an-in un bertemu dengan lam dan ro, maka bunyi n-nya jadi masuk. Jika bertemu lam, maka bunyi n jadi l. Jika bertemu ro, maka bunyi n jadi r. Tidak didengungkan, itu idgham bila gunnah. Nun mati atau an-in un bertemu dengan ha, kha, ain, wain, ha, dan juga hamzah, maka bunyi n-nya jelas. Tidak didengungkan, tidak boleh didengungkan. Itu namanya izhar, itu namanya izhar. Terakhir nun mati saja bertemu dengan waw dan ya dalam satu kata, maka bunyi n-nya jelas. Tidak didengungkan, tidak boleh didengungkan. Itu izhar wajib, namanya izhar wajib. Tanda panjang itu ada 10, standar Indonesia dan juga standar Arab. Fathah alif bengkok, kasroh ya sukun, dhamma waw sukun. Fathah berdiri, kasroh berdiri, dhamma terbalik, an berhenti. Ai dan au bertemu, sukun tidak asli, itu standar Indonesia. Fathah alif bengkok, kasroh ya, dhamma waw. Fathah alif kecil, kasroh ya kecil, dhamma waw kecil, an berhenti. Ai dan au bertemu, sukun tidak asli, itulah standar Arab. Tanda panjang, lin bertemu dengan sukun tidak asli, maka panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Tanda panjang jika bertemu sukun asli atau tasydid dalam satu kata, maka panjangnya 6 harokat, 6 harokat. Jika di lain kata, maka tidak panjang. Jika di lain kata, maka tidak panjang. Tanda panjang bertemu dengan hamzah, maka panjangnya 4 harokat. Tanda panjang tidak bertemu sukun tasydid atau hamzah, maka panjangnya 2 harokat.
maka panjangnya 2 harokat. Itu semua ukuran panjang standar hafaz Thoriq Syatibiyah. Nun kecil di bawah alif, an in un bertemu alif, tak punya tanda baca yang berada di awal kata. An itu dibaca ani, bukan dibaca ani. In itu dibaca ini, bukan dibaca ini. Un itu dibaca uni, bukan dibaca uni. Bunyi ni kalau terus memulai nun kecil tak berfungsi. Cetakan Indonesia, nun kecilnya ditulis. Kalau cetakan Arab, nun kecil tak ditulis. Huruf hijaiyah awal surah, alif lam mim cara bacanya. Alif tidak panjang, lam 6 harokat, m dengung, mim 6 harokat. Terdapat pada surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, dan As-Sajadah. Itu semua diawali alif lam mim. Huruf hijaiyah awal surah, alif lam mim shad cara bacanya. Alif tidak panjang, lam 6 harokat, m dengung, mim 6 harokat. M tidak dengung, shad 6 dan tebal. Dekol kola terdapat di Al-A'raf. Huruf hijaiyah awal surah, alif lam ra cara bacanya. Alif tidak panjang, lam 6 harokat, m tidak dengung, ro 2 dan tebal. Terdapat pada surah Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Hijr. Terdapat pada surah Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, dan Al-Hijr. Huruf hijaiyah awal surah, alif lam mim ra cara bacanya. Alif tidak panjang, lam 6 harokat, m dengung, mim 6 harokat. M tidak dengung, ro 2 dan tebal. Terdapat pada surah Ar-Ra'du. Huruf hijaiyah awal surah, kaf ha ya ain shad cara bacanya. Kaf 6 harokat, ha 2 harokat, ya 2 harokat, ain 6 harokat. En dengung samar, shad 6 dan tebal. Dekol kola ada di surah Maryam. Huruf hijaiyah awal surah, Toha cara bacanya. To 2 dan tebal, ha 2 harokat. Terdapat pada surah Toha. Huruf hijaiyah awal surah, Tosin cara bacanya. To 2 dan tebal, sin 6 harokat. Terdapat pada surah An-Naml. Huruf hijaiyah awal surah, Qasim mim cara baca.
harokat, N berubah menjadi M dengung. Mim 6 harokat terdapat pada surah Asy-Syu'ara dan juga Al-Qasas. Huruf hijaiyah awal surah Yasin, cara bacanya ya 2 harokat, sin 6 harokat terdapat pada surah Yasin. Huruf hijaiyah awal surah Shad, cara bacanya Shad 6 dan tebal, qalqalah terdapat pada awal surah Shad. Huruf hijaiyah awal surah Hamim, cara bacanya ha 2 harokat, mim 6 harokat, ha 2 harokat, mim 6 harokat terdapat pada surah Al-Mu'min, surah Fussilat, surah Az-Zukhruf, surah Ad-Dukhan, surah Al-Jathiyah dan juga surah Al-Ahqaf. Huruf hijaiyah awal surah Hamim Ain Sin Qaf, cara bacanya ha 2 harokat, mim 6 harokat, N tidak dengung, Ain 6 harokat, N dengung samar, sin 6 harokat, N dengung samar, sin 6 harokat, N dengung samar, Qaf 6 dan tebal terdapat pada surah Asy-Syura. Qaf cara bacanya 6 dan tebal terdapat pada surah Qaf. Nun cara bacanya 6 harokat terdapat pada surah Al-Qalam. Bacaan gharib pertama imalah terdapat pada surah Hud ayat 41, dibaca majreha bukan majroha. Kedua itu sakta berhenti sejenak, 2 harokat tanpa ambil nafas terdapat pada surah Al-Kahfi ayat 2 dan juga surah Yasin ayat 52, surah Al-Qiyamah ayat 27, surah Al-Mutaffifin ayat 14. Ketiga itu tashil terdapat pada surah Fussilat 4:4, kedua tidak jelas. Yang keempat Ishmam terdapat pada surah Yusuf ayat 11, majukan bibir sejenak saat dibaca dengung, saat dibaca dengung. Kelima itu naql terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 11, dibaca bi'sal ismu, bukan bi'sal ismu, bukan
Bahkan bi'sal ismu. Terakhir itu badal, artinya menggantikan. Terdapat pada surah Al-Ahqaf ayat 4, surah Al-Baqarah 245, dan juga Al-A'raf ayat 69. Huruf ro dibaca tebal kalau tanda bacanya fathah fathah tanwin, fathah panjang, dhamma tanwin, dan juga dhamma panjang. Lagi tebal jika ro mati didahului oleh hamzah wasal, fathah dhamma, fathah panjang, dhamma panjang, dan juga lain au. Tebal juga jika ro mati didahului oleh huruf mati bukan ya, dan huruf sebelum huruf mati bertanda a atau u. Tebal juga jika ro mati sebelumnya bertanda i, sesudahnya ada huruf khusadak tinqid yang tidak bertanda i dan berada dalam satu kata. Huruf ro dibaca tipis kalau tanda bacanya kasroh, kasroh tanwin, dan juga kasroh panjang. Atau ro mati huruf sebelumnya bertanda i, ai, atau mati bukan huruf khusadak tinqid dan bukan huruf waw. Huruf ro boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebal. Ro mati huruf sebelumnya bertanda i, sesudahnya ada khusadak tinqid dengan tanda baca i atau in. Ro mati huruf sebelumnya huruf khusadak tinqid dengan tanda mati, dan huruf sebelumnya bertanda i juga ro mati karena hilangnya ya tambahan pada kata yasar dan juga kata nuzur. Dibaca re pada imalah dalam kata majreha, itu semua adalah tata cara membaca huruf ro. Baca Quran dengan metode tasbih. Satu kata, satu kata, satu kata. Mulailah dengan benar, berhenti dengan benar, lalu sambung dengan benar. Dua kata, tiga kata, empat kata, sampai jadi sempurna satu ayat. Selaras dengan nafas, jangan lupa tersenyum. Baca Quran jadi tuntas.
Sifat-sifat huruf, sifat berlawanan. Hamas nafas keluar, jahar nafas tertahan. Syiddah suara tertahan, tawasud antara suara tertahan dan suara keluar, rokoah suara keluar. Isti'la pangkal lidah, naik ke langit-langit. Istifal pangkal lidah, tidak naik ke langit-langit. Idbar lidah nempel ke langit-langit. Infita lidah terpisah dengan langit-langit. Islat mengeluarkan huruf dengan cepat dan mudah. Ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat. Sifat-sifat huruf tidak berlawanan. Sofir suara berdesir dari ujung lidah dan selagi seri. Qalqalah pantulan, layin lunak. Inhiraf lidah melengkung ke sisi lain. Tafasyi angin menyebar di mulut. Istitolah lidah memanjang ke gusi. Guna suara keluar dari hidung. Khofa lirik, tahrir ujung lidah bergetar. Sifat huruf alif, jahar nafas tertahan. Rokoah suara keluar, rokoah suara keluar. Istifal pangkal lidah, tidak naik ke langit-langit. Infita lidah terpisah dengan langit-langit. Ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat. Khofa lirih, khofa lirih. Sifat huruf ba, jahar nafas tertahan. Syiddah suara tertahan, syiddah suara tertahan. Istifal pangkal lidah, tidak naik ke langit-langit. Infita lidah terpisah dengan langit-langit. Islat mengeluarkan huruf dengan cepat dan mudah. Qalqalah pantulan, qalqalah pantulan. Sifat huruf ta, hamas nafas keluar. Syiddah suara tertahan, syiddah suara tertahan. Istifal pangkal lidah, tidak naik ke langit-langit. Infita lidah terpisah dengan langit-langit. Ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat. Ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat. Sifat huruf sa, hamas nafas keluar. Rokoah suara keluar, rokoah suara keluar. Istifal pangkal lidah, tidak naik ke langit-langit. Infita lidah terpisah dengan langit-langit. Ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat. Ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat. Sifat huruf jim, jahar nafas tertahan. Syiddah suara tertahan, syiddah suara tertahan. Istifal pangkal lidah, tidak naik ke langit-langit. Infita lidah terpisah dengan langit-langit. Ismat mengeluarkan huruf
dengan tertahan dan berat. Qalqalah pantulan, qalqalah pantulan. Sifat huruf ha, hamas nafas keluar, rokoa suara keluar, rokoa suara keluar. Istifal pangkal lidah tidak naik ke langit-langit, infital tidak terpisah dengan langit-langit. Ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat, Ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat. Sifat huruf kho, hamas nafas keluar, rokoa suara keluar, rokoa suara keluar. Istilah pangkal lidah naik ke langit-langit, infital tidak terpisah dengan langit-langit. Ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat, Ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat. Sifat huruf dal, jalur nafas tertahan, syiddah suara tertahan, syiddah suara tertahan. Istifal pangkal lidah tidak naik ke langit-langit, infital tidak terpisah dengan langit-langit. Ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat, qalqalah pantulan, qalqalah pantulan. Sifat huruf zat, jahar nafas tertahan, rokoa suara keluar, rokoa suara keluar. Istifal pangkal lidah tidak naik ke langit-langit, infital tidak terpisah dengan langit-langit. Ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat, Ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat. Sifat huruf roh, jahar nafas tertahan, tawasud antara suara tertahan dan suara keluar. Istifal pangkal lidah tidak naik ke langit-langit, infital tidak terpisah dengan langit-langit. Islat mengeluarkan huruf dengan cepat dan mudah, Islat mengeluarkan huruf dengan cepat dan mudah. Inhiraf lidah melengkung ke sisi lain, takrir ujung lidah bergetar, takrir ujung lidah bergetar. Sifat huruf zal, jahar nafas tertahan, rokoa suara keluar, rokoa suara keluar. Istifal pangkal lidah tidak naik ke langit-langit, infital lidah terpisah dengan langit-langit. Ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat, sofir suara berdesir dari ujung lidah dan sela gigi seri. Sifat huruf sin, hamas nafas keluar, rokoa suara keluar, rokoa suara keluar. Istifal pangkal lidah tidak naik ke langit-langit, infital tidak terpisah dengan langit-langit. Ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat, sofir suara berdesir dari ujung lidah dan sela gigi seri. Sifat huruf shin, hamas nafas keluar, rokoa suara keluar, rokoa suara keluar. Istifal pangkal lidah tidak naik ke langit-langit, infital tidak terpisah dengan langit-langit. Ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat, nafas angin menyebar di mulut. Sifat huruf sod, hamas nafas keluar, rokoa suara keluar, rokoa suara keluar. Istilah pangkal lidah naik ke langit-langit, idbat lidah nempel ke langit-langit. Ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat, sofir suara berdesir dari ujung lidah dan sela gigi seri. Sifat huruf dot, jahar nafas tertahan, rokoa suara keluar, rokoa suara keluar. Istilah pangkal lidah naik ke langit-langit, idbat lidah nempel ke
Ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat. Istiqolah lidah memanjang ke gusi. Sifat huruf ko jahar nafas tertahan. Syiddah suara tertahan, syiddah suara tertahan. Isti'la pangkal lidah naik ke langit-langit. Idbar lidah nempel ke langit-langit. Ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat. Qalqala pantulan, qalqala pantulan. Sifat huruf dha jahar nafas tertahan. Rokhoa suara keluar, rokhoa suara keluar. Isti'la pangkal lidah naik ke langit-langit. Idbar lidah nempel ke langit-langit. Ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat. Ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat. Sifat huruf ain jahar nafas tertahan. Tawasud antara suara tertahan dan suara keluar. Istifal pangkal lidah tidak naik ke langit-langit. Infital tidak terpisah dengan langit-langit. Ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat. Ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat. Sifat huruf ghain jahar nafas tertahan. Rokhoa suara keluar, rokhoa suara keluar. Isti'la pangkal lidah naik ke langit-langit. Infital tidak terpisah dengan langit-langit. Ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat. Ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat. Sifat huruf fa hamas nafas keluar. Rokhoa suara keluar, rokhoa suara keluar. Istifal pangkal lidah tidak naik ke langit-langit. Infital tidak terpisah dengan langit-langit. Izlak mengeluarkan huruf dengan cepat dan mudah. Izlak mengeluarkan huruf dengan cepat dan mudah. Sifat huruf qaf jahar nafas tertahan. Syiddah suara tertahan, syiddah suara tertahan. Isti'la pangkal lidah naik ke langit-langit. Infital tidak terpisah dengan langit-langit. Ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat. Qalqala pantulan, qalqala pantulan. Sifat huruf kaf hamas nafas keluar. Syiddah suara tertahan, syiddah suara tertahan. Istifal pangkal lidah tidak naik ke langit-langit. Infital tidak terpisah dengan langit-langit. Ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat. Ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat. Sifat huruf lam jahar nafas tertahan. Tawasud antara suara tertahan dan suara keluar. Istifal pangkal lidah tidak naik ke langit-langit. Infital tidak terpisah dengan langit-langit. Izlak mengeluarkan huruf dengan cepat dan mudah. Inhirah tidak melengkung ke sisi lain. Sifat huruf mim jahar nafas tertahan. Tawasud antara suara tertahan dan suara keluar. Istifal pangkal lidah tidak naik ke langit-langit. Infital tidak terpisah dengan langit-langit. Izlak mengeluarkan huruf dengan cepat dan mudah. Guna suara keluar dari hidung. Sifat huruf nun jahar nafas tertahan. Tawasud antara suara tertahan dan suara keluar. Istifal pangkal lidah tidak naik ke langit-langit. Infital tidak terpisah dengan langit-langit. Izlak mengeluarkan huruf dengan cepat dan mudah. Guna suara keluar dari hidung.
Sifat huruf waw jar nafas tertahan, tawasud antara suara tertahan dan suara keluar. Istifal pangkal lidah tidak naik ke langit-langit, infital tidak terpisah dengan langit-langit. Ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat, layin lunak, layin lunak. Sifat huruf ha, hamas nafas keluar, rokowa suara keluar, rokowa suara keluar. Istifal pangkal lidah tidak naik ke langit-langit, infital tidak terpisah dengan langit-langit. Ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat, khofaliri, khofaliri. Adapun lam alif sudah disebutkan sebelumnya. Sifat huruf hamzah jahar nafas tertahan, syiddah suara tertahan, syiddah suara tertahan. Istifal pangkal lidah tidak naik ke langit-langit, infital tidak terpisah dengan langit-langit. Ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat, ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat. Sifat huruf ya jahar nafas tertahan, rokowa suara keluar, rokowa suara keluar. Istifal pangkal lidah tidak naik ke langit-langit, infital tidak terpisah dengan langit-langit. Ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan berat, layin lunak, layin lunak. Daftar tertib juz Al-Quran, juz 1 alif lam mim, juz 2 sayaqulu, juz 3 tilkar rusulu, juz 4 lan tanalu, juz 5 wal muhsanat, juz 6 la yuhibbullah, juz 7 wa idza sami'u, juz 8 walau annana, juz 9 qalal mala'u, juz 10 wa'lamu, juz 11 ya'tazirun, juz 12 wa ma min dabba, juz 13 wa ma ubarri, juz 14 itu rubama, juz 15 subhanalladzi, juz 16 qala alam, juz 17 iqtaraba, juz 18 qad aflaha, 19 wa qala alladzina, juz 20 amman khalaqa, juz 21 utlu ma uhiya, juz 22 wa may yaqnut, juz 23 wa maliya, juz 24 faman azlamu, juz 25 ilaihi yuraddu, juz 26 itu hamim, juz 27 qala fama, juz 28 qad sami'allah, 29 tabarakalladzi, 30 itu amma, 30 itu amma. Daftar tertib surah dalam Al-Quran, 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Ma'idah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10
16 An-Nahl, 17 Al-Isra, 18 Al-Kahfi, 19 Maryam, 20 Thaha, 21 Al-Anbiya, 22 Al-Hajj, 23 Al-Mu'minun, 24 An-Nur, 25 Al-Furqan, 26 Asy-Syu'ara, 27 An-Naml, 28 Al-Qasas, 29 Al-Ankabut, 30 Ar-Rum, 31 Luqman, 32 As-Sajdah, 33 Al-Ahzab, 34 Sabah, 35 Fatir, 36 Yasin, 37 As-Saffat, 38 itu Shad, 39 Az-Zumar, 40 Ghafir, 41 Fussilat, 42 Asy-Syura, 43 Az-Zukhruf, 44 Ad-Dukhan, 45 Al-Jasiyah, 46 Al-Ahqaf, 47 Muhammad, 48 Al-Fath, 49 Al-Hujurat, 50 Qaf, 51 Al-Zariyat, 52 At-Tur, 53 An-Najm, 54 Al-Qamar, 55 Ar-Rahman, 56 Al-Waqi'ah, 57 Al-Hadid, 58 Al-Mujadilah, 59 Al-Hasyr, 60 Al-Mudahana, 61 As-Saff, 62 Al-Jumu'ah, 63 Al-Munafiqun, 64 At-Taghabun, 65 At-Talaq, 66 At-Tahrim, 67 Al-Mulk, 68 Al-Qalam, 69 Al-Haqqah, 70 Al-Ma'arij, 71 itu Nuh, 72 Al-Jin, 73 Al-Muzammil, 74 Al-Mudaththir, 75 Al-Qiyamah, 76 Al-Insan, 77 Al-Mursalat, 78 An-Naba, 79 An-Nazi'at, 80 Abasa, 81 At-Takwir, 82 Al-Infitar, 83 Al-Mutaffifin, 84 Al-Insyiqaq, 85 Al-Buruj, 86 At-Tariq, 87 Al-A'la, 88 Al-Ghashiyah, 89 Al-Fajr, 90 Al-Balad, 91 Asy-Syams, 92 Al-Lail, 93 Ad-Duha, 94 Al-Insyirah, 95 At-Tin, 96 Al-A'laq, 97 Al-Qadar, 98 Al-Bayyinah, 99 Al-Zalzalah, 100 Al-Adiyat, 101 Al-Qari'ah, 102 At-Takatsur, 103 Al-Asr, 104 Al-Humazah, 105 Al-Fil, 106 Quraisy, 107 Al-Ma'un, 108 Al-Kautsar, 109 Al-Kafirun, 110 An-Nasr, 111 Surah Al-Lahab, 112 Surah Al-Ikhlas, 113 Surah Al-Falaq, 114 Surah An-Nas. Itu semua daftar tertib surah.